Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Melia Kavita Febriani, eh, mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Nah saya biasanya nih dipanggilnya Suster Amel nih Kak. Nah saya juga perawat yang akan merawat kakak pada pagi ini sampai sore nanti dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah nama kakak siapa nih Kak? Yulianti. Yulianti ya. Kakak Yulianti biasanya senangnya dipanggil dengan sebutan apa nih? Yuli. Yuli ya. Nih Kak, bagaimana sih Kak perasaan kakak saat ini? Coba bisa kakak ceritakan nih Kak pada saya. Apa sih Kak keluhan kakak saat ini Kak? Dari tadi nih Kak, saya perhatiin kakak tuh duduk sendiri terus sambil kakak tuh duduk menyendiri, terus tidak tampak nih Kak kakak mau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Eh, Kakak tuh sebenarnya kira-kira sudah mengenal teman-teman yang di sini belum Kak? Tidak. Oh tidak ya Kak. Nah Kak, bagaimana nih Kak kalau kita bercakap-cakap tentang keluarga dan teman-teman kakak nih Kak di sini, juga tentang apa yang menyebabkan kakak itu tidak mau ngobrol dengan teman-teman kakak yang di sini Kak, dan tentang keuntungan hubungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain nih Kak. Apakah kakak bersedia nih Kak? Bersedia sus. Nah Kak, tujuannya itu supaya bisa membina hubungan saling percaya nih Kak, membantu kakak. Saya bisa membantu kakak mengenali penyebab isolasi sosial ini Kak, terus membantu kakak mengenal keuntungan berhubungan dan kerugian yang tidak berhubungan dengan orang lain, dan mengajarkan kakak berkenalan nih Kak dengan orang lain. Apakah kakak bersedia? Bersedia sus. Nah kalau kakak bersedia nih ya Kak, kira-kira waktunya kita mau berapa lama nih Kak? Apakah 10 menit cukup? Cukup sus. 10 menit ya. Nah untuk tempatnya itu apakah kita mau di sini atau di luar Kak? Di sini saja sus. Di sini ya, saya catat ya. Nah Kak, siapa saja sih yang tinggal di rumah kakak saat ini Kak? Yang serumah gitu Kak sama kakak? Nah Kak, siapa sih yang biasanya paling dekat sama kakak nih Kak? Nah, siapa juga nih Kak yang jarang bercakap-cakap dengan kakak? Kakak nggak tahu ya. Apa sih Kak yang membuat kakak itu jarang bercakap-cakap dengan semua orang Kak? Kakak nggak tahu ya. Terus Kak, apa sih Kak perasaan kakak? Gimana sih rasanya selama dirawat di sini Kak? Merasa sendiri. Ini merasa sendiri ya. Kalau kakak merasa sendiri nih, di sini tuh kakak siapa saja sih yang kakak kenal di ruangan ini Kak? Tidak ada sus. Tidak ada ya, belum ada. Nah, apa saja yang menyebabkan kakak tidak mempunyai teman atau tidak mau bergabung nih Kak dengan teman-teman yang ada di sini? Gak tahu sus. Oh kakak nggak tahu ya Kak. Nah Kak, kalau begitu nih Kak, kalau kakak tidak mau bergaul dengan teman-teman atau orang lain nih Kak, tanda-tandanya apa aja sih Kak? Mungkin kakak selalu menyendiri ya. Terus apa lagi? Apakah kakak tahu? Berarti kakak selalu menyendiri ya, makanya kakak itu jarang bergaul dengan teman-teman atau orang lain ya Kak. Jadi sejadi. Nah Kak, kakak tahu nggak sih keuntungan kalau kita punya teman banyak nih Kak? Coba deh kakak sebutin apa aja keuntungan dari mempunyai banyak teman itu Kak. Bisa bermain, bisa tertawa bersama. Oh bisa bermain, bisa tertawa bersama, bisa sharing-sharing juga ya Kak. Nah Kak, kalau gitu nih Kak, apa sih kerugian atau dari tidak mempunyai banyak teman nih Kak yang kakak tahu? Coba dong kakak sebutin. Selalu sendiri dan kesepian, tidak ada teman. Oh gitu ya, sendiri, tidak ada teman, terus kesepian juga ya Kak.
Nah, ternyata banyak ya kak kerugian. Nah, yang kakak tahu nih kerugian dari tidak mempunyai banyak teman ya kak. Nah, eh, jadi kan kalau begitu nih, kakak mau nggak sih punya banyak teman kak? Kak, Iya sus. kakak mau ya, bagus banget nih kak. Nah kak, kalau kakak mau nih ya, kakak bersedia. Sekarang kita belajar kak berkenalan dengan orang lain kak. Nah, tujuannya supaya kakak mempunyai banyak teman ya kak, tidak kesepian lagi, tidak sendiri lagi ya kak. Nah, seperti ini nih kak, untuk berkenalan dengan orang lain itu caranya pertama kita itu mengucapkan salam nih kak, sambil berjabat tangan. Terus bilang nama nama lengkap nih, perkenalkan nama saya tadi kakak Yulianti ya. Perkenalkan nama saya Yulianti. Terus kakak tuh bilang nama lengkap nih. Terus saya biasanya suka dipanggil kakak Yuli gitu. Terus asalnya dari Bogor, hobinya itu menulis seperti itu ya kak. Bisa saya contohkan ya. Assalamualaikum kak. Perkenalkan, nama saya Amelia Pavita Febriani. Saya suka dipanggil Amel. Terus saya itu tinggal di Bogor kak. Dan hobi saya itu menulis kak. Seperti itu ya kak. Nah, bisa kakak mengerti tidak cara berkenalan dengan orang lain kak? Yesus. Nah, tadi kan setelah saya contohkan ya kak, bagaimana cara berkenalan dengan orang lain. Sekarang bisa kakak contohkan tidak cara berkenalan dengan orang lain? Nah, sekarang ceritanya kakak itu nggak kenal nih sama suster ya. Jadi kakak pura-pura berkenalan nih dengan suster ya. Sekarang kita coba ya. Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, nama saya Yulianti, biasa dipanggil Yuli. Asal saya dari Bogor. Hobi saya menulis. Seperti itu. Baik banget, bagus banget ya kak. Saya kasih oplos nih kak. Benar kak, seperti itu cara perkenalan kepada orang yang tidak kita kenal atau orang asing ya kak. Nah, bagus banget nih kak, pokoknya bagus banget nih, udah hebat banget nih kak. Setelah itu kakak bisa berkenalan dengan orang lain, dengan orang tersebut nih kak. Nah, kakak juga bisa melanjutkan percakapan tentang apa aja nih, tentang hal-hal yang menyenangkan, misalnya tentang cuaca hari ini mendung ya, cuaca hari ini panas ya gitu. Terus bisa juga tentang hobi kakak apa, hobi lawan bicara kakak tuh apa gitu. Terus tentang keluarga juga bisa kak, tentang pekerjaan juga bisa, dan lain sebagainya nih kak. Nah kak, sini saya mau nanya nih kak, gimana sih perasaan kakak setelah berbincang-bincang tentang penyebab kakak tidak mau bergaul dengan orang lain nih kak. Terus keuntungan berhubungan dan tidak berhubungan dengan orang lain, dan berarti cara berkenalan nih kak. Apakah kakak senang atau kakak masih seperti biasa, masih ingin menyendiri gitu kak? Senang sus. Kakak sudah merasa senang, bagus sekali ya kak. Nah kak, coba deh kakak sebutkan kembali nih kak, apa sih penyebab kakak itu tidak mau bergaul dengan orang lain nih kak. Terus apa saja tanda-tandanya kak, terus keuntungan dari kerugiannya apa aja kak. Coba sebutkan dari kenapa kakak tidak mau bergaul dengan orang lain. Menyendiri. Oh, kakak selalu menyendiri ya. Terus nih kak, apa sih tanda-tandanya kak? Menyendiri lagi ya kak. Yang tanda-tandanya kakak selalu menyendiri ya. Nah, terus apa sih kak keuntungan dan kerugian yang kakak dapatkan dari tidak mau bergaul dengan orang lain? Kesepian. Sekian itu kerugian ya kak. Terus apa lagi kak kerugiannya? Belum dari ini. Selalu sendiri dan kesepian, tidak ada teman. Oh, itu kerugiannya ya kak. Yang seperti itu kerugiannya. Nah, sekarang bisa disebutkan keuntungannya kak? Bisa bermain, bisa
ketawa bersama. Tuh, nah kakak kan udah tahu nih ya kerugian dan keuntungannya dari kakak tidak mau dan mau bergaul dengan orang lain ya kak. Nah, coba deh kakak sebutin cara-cara berkenalan dengan orang lain gitu kak. Apa aja nih kak? Memberi salam, berjabat tangan, Ya seperti ini. Terus, perkenalkan nama, nama panggilan, nama asal kota, hobi. nah, bagus sekali berarti kakak sudah tahu ya cara-caranya dia kak. Bagus sekali nih kak, saya kasih opus lagi ya kak. Nah kak, itu cara kita berkenalan dengan orang lain ya kak. Nah sekarang bagaimana kita kontrak lanjut nih kak. Nah kakak kan sekarang bisa berbincang-bincang, sudah selesai nih kita nih ya, kita sudah selesai berbincang-bincang. Terus bagaimana kalau 2 jam lagi nih, sekitar jam 9 deh ya kak yang akan datang, kita kesini lagi kak untuk melatih kakak berkenalan dengan perawat lain atau teman saya nih si perawat Abdul nih. Apakah kakak bersedia kak? Bersedia sus. Nah kak, kira-kira untuk waktunya nih kak, kakak mau berapa menit nih? Apa sekitar 10 menit, 15 menit? 15 menit sus. Oh, mau 15 menit ya. Nah untuk tempatnya nih kak, kira-kira di mana nih kak? Di kamar saja atau di luar nih kak? Di luar sus. Di luar ya, baik kita akan di luar ya. Nah jadi di sini ada rencana tindak lanjutnya itu sekarang kita masuk ke dalam jadwal kegiatan harian nih kak ya. Kakak sudah bisa mengisi jadwalnya kan? Belum sus. Oh, belum ya. Baik kalau misalnya belum akan saya ajarkan ya kak. Nah saya bantuin kakak nih buat isi ya kak. Nah jadi pertama ini isi nih hari, sekarang hari apa? Hari Senin jamnya tadi jam 8 ya. Hari Senin jam 8 di sini ya kak. Nih. Nah kak di sini itu terus kakak tuh isi nih kegiatan yang tadi kan kita belajar berkenalan ya kak. Nah terus di sini kak berkenalan gitu. Nah terus kalau misalnya belajar selanjutnya itu kakak tulis M, itu berarti kakak mandiri nih kak. Maksudnya kalau ada perawat lain kakak ajak kenalan gitu, berarti kakak bisa tulis M di sini ya kak, mandiri. Nah kalau misalnya kakak masih butuh bantuan saya nih buat ngebantu buat misalnya kalau ada perawat lain minta bantuan gitu, kakak bisa tulis di sini B, bantu, masih dibantu berarti ya kak. Nah kalau misalnya kakak tidak melakukannya sama sekali, misalnya ada perawat lewat gitu ya kak, kakak biasa aja gitu, kakak nggak mau berkenalan, berarti kakak tulis T, tidak melakukannya ya kak. Nah ini akan saya kasih ya ke kakak untuk jadwalnya. Selanjutnya kakak itu dapat mengingat apa yang telah dipelajari tadi ya kak, sehingga kakak itu lebih siap untuk berkenalan dengan orang lain nih kak. Kakak juga bisa praktekkan kepada pasien-pasien yang lain nih kak ya. Nah sekarang kita buat ya jadwal latihannya ya. Kira-kira berapa kali nih dalam sehari mau berlatihan berkenalan dengan orang lain kak? 7. Satu kali sehari ya. Satu kali sehari ya. Biasanya jam berapa nih? Biasanya 2. jam 2 siang ya. Dan karena nanti bisa tulis di sini ya kak. Di sini. Jadi kakak mau sehari sekali ya kak. Nggak apa-apa kak, sehari sekali. Nah sekarang udah selesai nih kak, kita berbincang-bincang nih kak. Jangan lupa ya kakak tuh selalu tulis nih kegiatan yang kakak lakuin, yang bisa lakuin, tulis di sini ya kak. Atau kakak besok nih misalnya mau kegiatan apa, tulis aja di sini ya kak. Nah ini akan saya serahkan pada kakak ya, untuk setiap ada kegiatan yang kakak lakukan kakak bisa mengisinya di sini ya kak. Nah sekarang kalau
selesai nih kak, kita melatih berbicara dengan orang lain nih kak. Besok saya akan kesini lagi nih kak untuk mengecek apa aja nih kak yang kakak telah lakukan ya. Baik kak, terima kasih ya. Permisi kak. Iya, sih.